Halo, selamat pagi Ibu Ratu. Selamat pagi Mbak Vivi. Apa kabarnya Ibu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Mbak Vivi sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi pada video kali ini Ibu Ratu, kita akan membahas tema yang berbeda dari sebelumnya. Karena beberapa video kemarin kita kan bahas seputar inner beauty ya Bu Ratu ya. Pada video kali ini kita bahas tentang aura. Oke, tema yang lain berarti ya Mbak Vivi ya. Oke. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah ciri-ciri aura yang tertutup. Nah, sebelum Ibu Ratu menjelaskan kepada para sahabat wanita ini, Ibu Ratu jelaskan dulu deh pengertian aura. Sebenarnya aura itu apa gitu? Karena saya yakin sebagian wanita di luar sana itu nggak paham dan nggak ngerti aura itu apa sebenarnya. Nah, Bu Ratu bisa menjelaskan kepada mereka dulu terlebih dahulu. Oke, baik. Tadi kan Mbak Vivi bilang kalau kebanyakan dari wanita ya atau sahabat aura itu belum paham aura itu apa. Nah, kalau Mbak Vivi sendiri sudah tahu belum nih aura itu apa? Karena kan sebelumnya kan kita membahas tentang inner beauty, ada kaitannya dengan aura. Barangkali Mbak Vivi nggak tahu nih aura itu apa. Gini sih, kalau saya ini entah bener apa enggak ya Bu Ratu ya. Saya secara awam tuh nangkepnya aura itu kalau ada seseorang nih kelihatannya enak dipandang aja, terus kayak betah aja gitu diliatin, itu berarti auranya bagus tuh. Tapi terus kalau ada seseorang yang kayak meskipun penampilannya udah bagus, tapi kalau dipandang kok kayak suram banget gitu, nggak enak lah, itu berarti auranya jelek kan gitu. Kalau saya nangkepnya gitu. Oke, Itu baik. bener nggak sih pengertiannya kayak gitu tuh? Iya sih benar, tapi kalau definisinya nggak seperti itu ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau saya jelaskan definisi di sini pasti banyak sekali nih, nanti panjang lebar dan nggak memungkinkan untuk menjelaskan ciri-ciri aura yang tertutup seperti apa. Nah, kalau dicari di Google, di artikel atau di YouTube tuh banyak yang menerangkan mengenai aura itu apa. Tapi sedikit aja ya biar Mbak Vivi dan sahabat aura itu tahu, aura itu pancaran yang keluar dari tubuh kita atau energi yang keluar dari tubuh kita. Itu bisa berupa biasanya di keliling sini ya Mbak Vivi, ada foto kita ya. Itu biasanya berupa warna-warna dalam tubuh kita, seperti ada warna merah, kuning, hijau, biru, atau seperti warna pelangi. Nah, itu tergantung dengan diri kita sendiri, atau setiap orang itu memiliki warna-warna yang berbeda-beda pastinya. Misalkan saya memiliki warna merah, Mbak Vivi aura warna merah, Mbak Vivi memiliki aura warna hijau atau biru. Nah, itu tergantung dengan orangnya sendiri-sendiri nantinya, atau berbeda, setiap orang itu berbeda-beda warna auranya. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia nantinya Mbak Vivi. Kalau aura tersebut, kalau orangnya redup ya seperti yang Mbak Vivi bilang tadi, orangnya terlihat gak enak kayak gitu ya Mbak Vivi bilang kan tadi. Kalau orangnya bagus berarti orangnya enak dipandang mata, orangnya nyaman, orangnya damai kayak gitu kan Mbak Vivi ya. Nah, seperti itu juga dengan manfaat dari aura, dan manfaat itu sangat banyak sekali buat kehidupan manusia. Dan untuk aura sendiri itu apakah setiap harinya sama seperti itu atau bisa berubah-ubah gitu berarti? Warnanya masih sama, warna dasarnya sama, hanya saja bisa berubah-ubah. Maksudnya nggak berubah warnanya ya, maksudnya nggak berubah dari misalkan dari merah berubah jadi biru tuh nggak seperti itu Mbak Vivi. Tapi merahnya itu nanti merah kusam atau merah cerah. Misalkan pagi hari nih Mbak Vivi kan bangun tidur, warnanya auranya Mbak Vivi kan misalkan hijau ya tadi ya. Hijau, bangun tidur warna auranya tuh hijau, seger banget. Karena Mbak Vivi tidurnya agak jam 8 malam atau jam 9 malam, nyenyak, tidur nyenyak, mimpinya indah. Jadi bangunnya itu seneng, ketawa gitu kan. Itu berarti warna aura itu masih hijau cerah. Kemudian siang nih, siang berangkat ke kantor masih damai aja lah, masih damai. Siang tiba-tiba jam istirahat Mbak Vivi itu perutnya sakit. Aduh, kok perutku sakit ya? Apa gara-gara aku lagi datang bulan ya? Perutku sakit, aduh nggak nyaman nih. Aduh gimana nih hidup. Jadi auranya itu berubah. Yang semula pagi itu hijau cerah jadi sedikit redup karena rasa sakit tadi. Terus sorenya lagi Mbak Vivi sudah benar-benar kelelahan dengan kegiatannya Mbak Vivi di kantor atau banyak tugas di kantor, apalagi ditambah sakitnya datang bulan tadi. Nah, itu tambah kucel lagi auranya, tambah hijau pekat lagi, jadi nggak nyaman semuanya. Itu berpengaruh Mbak Vivi. Jadi bukan berubah jadi warna biru atau merah atau putih, bukan seperti, tapi ada Meredup gitu sedikit meredup seperti itu. Jadi lingkungan sekitar ya yang mempengaruhi aura kita itu ya. Nah, ini udah cukup paham ya sahabat aura ya. Aura itu apa? Udah dijelaskan tadi secara gampangnya tuh pancaran yang ada dalam diri kita. Itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Iya, benar sekali. Nah, setelah kita tahu pengertian aura seperti yang Bu Ratu jelaskan, sekarang kita akan bahas, kita balik ke temanya Bu Ratu. Ciri-ciri aura tertutup itu seperti apa ciri-cirinya? Ciri-ciri aura tertutup itu dari
biasanya dilihat dari kepercayaan dirinya. Biasanya orang itu nggak percaya diri, orangnya minder. Itu bisa dikarenakan auranya tertutup, minder, ketemu sama orang banyak itu takut, suka menyendiri, terus kemudian orang tersebut itu nggak mudah bergaul, nggak bisa bergaul dengan banyak orang, hanya tertutup lah, diem sendiri aja, terus diajak pergi sama teman itu nggak mau, kayak gitu dia suka menutup dirinya sendiri. Dan yang kedua, biasanya orang tersebut itu susah dalam mendapatkan pria idamannya atau mendapatkan jodoh. Nah itu karena aura tertutup, karena adanya sumbatan-sumbatan energi warna-warna hitam tadi yang menutup di cakra jantungnya dan cakra wajahnya, cakra asnanya juga. Karena kan aura itu bisa terpancar dengan kuat karena adanya energi dalam tubuh kita atau aliran 7 cakra itu bekerja dengan maksimal. Sudah paham belum Mbak Vivi ini 7 cakra? Jangan-jangan Mbak Vivi nggak paham nih. Kalau paham mungkin belum ya, tapi sekedar tahu iya. Jadi mungkin kesempatan lain kayak kesempatan lain kali kita bahas ya mengenai 7 cakra lebih mendalam lagi. Oke, baik. Di sini ini yang akan saya tanyakan Bu Ratu. Seperti yang Bu Ratu jelaskan tadi kan, merasa minder, kurang percaya diri, pendiam. Lalu gimana dengan orang yang memang karakternya seperti itu? Jadi kan gini ya Bu Ratu, mungkin nggak semua orang itu bisa ramah ke semuanya, terus bisa gampang bergaul. Kadang kan ada yang emang tipenya tuh mereka tipe-tipe pendiam, suka menyendiri. Nah itu apakah orang yang seperti itu tuh auranya tertutup apa enggak semuanya? Auranya tertutup itu Mbak. Gitu ya. Kalau orang yang seperti itu aura tertutup dan itu harus diperbaiki. Kalau dia diperbaiki, pasti akan bisa terbuka dengan orang lain atau lebih percaya diri lah. Karena kebanyakan atau menurut pengalaman dari klien saya, kebanyakan mereka yang seperti itu suka menyendiri atau kurang percaya diri itu bukan dari sifatnya atau karakternya, itu bukan, tapi memang karena disebabkan karena aura tertutup. Karena dilihat dari cakra asnanya, cakra asna di sini Mbak Vivi. Cakra asna terletaknya di dahi sini tuh yang tersumbat, tertutup banyaknya energi negatif yang membuat dia itu kurang percaya diri dan suka menyendiri. Gitu. Berarti itu bukan karakter pembawaannya ya, tapi bisa dirubah ya berarti bisa dengan aura itu tadi. Nah, Bu Ratu udah nyebutin 2 tadi ciri-ciri aura yang tertutup itu susah bergaul, kurang percaya diri, terus yang kedua susah dapat jodohnya. Apakah hanya hal itu ciri-cirinya Bu Ratu? Tidak sih Mbak, ini banyak lagi Mbak Vivi ya. Tadi yang pertama kurang percaya diri, yang kedua itu susah dapat jodoh, yang ketiga itu masalah di kesehatannya. Sering sakit gitu apa gimana? Sering sakit-sakitan atau mudah tidak bisa mengontrol emosinya, sering marah-marah. Kalau aura kesehatan terganggu itu biasanya sering sakit kepala, tidurnya nyenyak, kemudian bawaannya pengen marah-marah, terus tekanan darah tingginya selalu naik, terus ada kolesterolnya juga, sering asam urat. Itu karena adanya sumbatan di cakra dalam tubuhnya. Nah itu kalau adanya sumbatan di cakra dalam tubuhnya itu mempengaruhi auranya diredup namanya. Kalau untuk aura sendiri tuh sebenarnya untuk apa sih Bu Ratu, fungsinya buat diri kita tuh apa sih? Banyak Mbak Vivi, ya. Bisa untuk membuat kita percaya diri tadi yang pertama ya, kemudian yang kedua bisa membuat kita tuh lebih mudah jodohnya, lebih terlihat memikat, menarik di hadapan lawan jenis, terus banyak orang yang tertarik dengan kita, bahkan banyak pria yang tergila-gila sama kita, terus kemudian bisa membuat pasangan semakin sayang dengan kita, kemudian bisa membuat kesehatan kita tuh jadi lebih bagus, kemudian rezeki kita lancar, beruntung dalam urusan pekerjaan, terus terlindung dari energi-energi negatif ya seperti santet, pelet, kayak gitu tuh mereka akan mental nantinya, dan kesuksesan yang banyak sekali akan menghampiri kehidupan kita nanti. Berarti ibaratnya tameng gitu ya buat tubuh kita ya. Benar sekali. Seperti imun kita kalau imun kita bagus kan penyakit itu akan hilang. Nah kalau kita memiliki aura positif yang kuat itu sebagai tameng, kita nggak akan terkena santet atau pelet yang lainnya begitu, atau energi-energi negatif lainnya begitu Mbak Vivi. Tapi salah satu yang Bu Ratu sebutkan tadi kan susah jodoh ya Bu Ratu ya. Tapi di luar sana itu beberapa wanita mereka udah ramah nih, penampilannya juga udah oke lah ya, terus juga secara umur juga udah matang, terus juga karirnya juga bisa dibilang cukup bagus. Tapi kenapa mereka tetap aja sulit mendapatkan jodoh? Itu apakah aura mereka tertutup atau emang ada hal lain yang mempengaruhi pada dirinya tuh atau gimana? Iya, karena auranya tertutup. Aura tertutup itu kan ada penyebabnya Mbak Fia, bukan karena
auranya tertutup gitu aja tuh bukan seperti itu, tapi karena bisa jadi karena dia pernah trauma masa lalu, pernah melihat orang tuanya yang sering menikah dan tidak bahagia kayak gitu kan, ada KDRT kayak gitu kan, itu trauma dari masa lalu. Jadi dia takut untuk menikah atau takut untuk menjalin suatu hubungan, atau bisa jadi dari dirinya sendiri dia terlalu pilih-pilih. Aku harus pilih nih, orangnya harus kaya raya, orangnya harus ganteng, orangnya harus berpendidikan. Nah kayak gitu kan bisa menutup aura jodohnya nanti ya Mbak Evi. Dan bisa jadi yang ketiga dikarenakan ditutup oleh orang, atau orang yang nggak suka sama dia ditutup. Orang ini tuh, cewek ini tuh jutek, cewek ini tuh nggak baik lah, pokoknya iri lah. Misalkan Mbak Vivi ini punya teman ya, punya teman, kok Vivi orangnya cantik sih, kok Vivi bodinya seksi sih, saya nggak mau lah dia dapet cowok tersebut, saya akan nutup auranya biar cowok itu tuh benci sama Mbak Vivi. Nah kayak gitu Mbak Vivi. Itu juga bisa terjadi ya Bu Ratu ya, hal tersebut. Kalau emang aura kita tertutup karena sikap kita bisa ngontrol ya Bu Ratu ya, kita tahu akan hal itu. Tapi kalau ditutup oleh orang lain, itu kita cara mengetahuinya di mana Bu Ratu? Ya kita cari orang yang paham ya Mbak Vivi ya. Kita cari orang yang paham, disarankan untuk baca aura, dilihat kenapa sih saya jodohnya tertutup seperti ini, apakah ada orang yang menutupnya atau karena kesalahan dari diri saya sendiri. Nah itu kan bisa konsultasi dengan pakarnya Mbak Vivi ya, pakar buka auranya yang benar-benar paham mengenai aura itu seperti apa, kayak gitu. Berarti untuk para sahabat wanita yang mungkin belum begitu paham mengenai aura, ini bisa dikonsultasikan aja ya Bu Ratu ya, mengenai seputar aura itu apa, ditanyakan tentang aura dalam dirinya tuh apakah sudah cukup terpancar, sudah cemerlang atau belum, seperti itu ya Bu Ratu. Terus untuk aura sendiri Bu Ratu, caranya biar kita setiap harinya nih, biar aura kita tetap terpancar, seperti yang Bu Ratu sebutkan tadi di awal video kan, bilang kalau kegiatan sehari-hari kita mulainya auranya bagus bangun tidur, tapi nanti setelah menjelang sore hampir malam kita kelelahan, aura kita meredup gitu. Nah itu untuk mengembalikannya lagi biasanya harus melakukan apa Bu Ratu? Melakukan meditasi aura sih Mbak Vivi. Cukup meditasi aura. Meditasi aura kita pancarkan, kita bayangkan dalam meditasi tersebut kita bayangkan ada hujan berwarna putih masuk dalam tubuh kita. Bayangkan tubuh kita banyak energi warna-warna hitamnya yang menempel dalam tubuh kita. Kemudian cahaya putih tersebut itu membersihkan warna-warna hitam tadi. Nah kalau hujan itu kan langsung membasahi tubuh kita ya Mbak Vivi. Nah kita bayangkan cahaya-cahaya putih tadi itu membersihkan warna-warna hitam dalam tubuh kita. Nah meditasi tersebut biasanya kurang lebih 5-10 menit sih Mbak Vivi, nggak usah lama-lama lah, itu bisa membantu membuat kita jauh lebih nyaman, jauh lebih positif juga. Dan saya sarankan jika jauh lebih maksimal ya tetap buka aura ya Mbak Vivi ya, kalau pengen auranya bagus ya kayak gitu. Nah jadi untuk meditasi aura itu bisa dilakukan secara mandiri ya Bu Ratu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan meditasi aura bisa dilakukan sendiri di rumah setelah kita kelelahan seharian beraktivitas, kita bisa melakukan pada sore harinya. Nah udah ada 3 ciri-ciri aura tertutup yang Bu Ratu sebutkan. Iya. Apakah masih ada lagi Bu Ratu? Ada lagi dong Mbak Vivi ya, karena aura tertutup kan aura itu kan manfaatnya banyak tadi seperti yang saya jelaskan ya. Ada untuk membuat kepercayaan diri, dekat dengan jodoh, kemudian kesehatan juga baik. Tadi kan itu manfaatnya. Ada lagi manfaat banyak tadi ya Mbak Vivi, rezeki juga. Nah kalau ciri-ciri aura tertutup itu bisa rezekinya seret. Rezekinya seret seperti saya jelaskan tadi. Kalau manfaat aura itu bisa membuat rezekinya itu lancar, mudah dapat pekerjaan juga. Nah kalau rezekinya seret, tidak mudah dapat pekerjaan, itu berarti auranya tertutup. Bisa juga dia itu tergila-gila dengan orang nih Mbak Vivi, tergila-gila dengan orang. Tergila-gila itu maksudnya yang dulunya benci sama orang tersebut itu tiba-tiba cinta mati sama dia. Nah itu karena aura tertutup. Bisa jadi dia kena santet atau kena pelet pria tersebut atau laki-laki wanita tersebut kayak gitu. Itu yang disebabkan oleh orang lain itu tadi ya Bu Ratu ya. Karena aura positifnya atau aura perlindungan dirinya itu redup gitu loh Mbak Vivi. Jadi dia tuh mudah disantet, mudah dipelet juga kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan manfaatnya. Manfaatnya itu susah untuk disantet, atau santet pelet itu mental gitu ya. Tapi kalau auranya tertutup, itu santet pelet itu akan masuk ke dalam tubuhnya kayak gitu. Berarti hal-hal negatif atau energi negatif mudah masuk ke dalam tubuh kita ya benar sekali. Nah itu ciri-ciri aura tertutup yang mudah diketahui ya Bu Ratu ya.
saya rasa orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut juga akan tahu kalau dirinya memiliki aura tertutup setelah melihat video ini. Jadi mulai sekarang coba deh dilihat diri para sahabat aura nih, apakah hal-hal yang disebutkan Bu Ratu itu ada pada diri kalian apa enggak gitu ya Bu Ratu ya. Kalau ada segera dibenahi biar auranya kembali terpancar. Nah, tapi kalau belum paham ya bisa langsung konsultasi dengan saya biar saya bacakan auranya seperti apa, jadi bisa tahu mana yang perlu diperbaiki nantinya. Nah, itu untuk lebih jauhnya ya, biar tidak salah arah gitu lah. Iya, Harus benar didampingi dengan profesional, harus didampingi dengan yang lebih paham gitu ya Bu Ratu ya. Nah, mungkin cukup segitu ya Bu Ratu ya Iya. yang bisa kita bahas pada video kali ini tentang ciri-ciri aura yang tertutup. Tentunya akan ada tema menarik lagi di video selanjutnya. Dan buat sahabat aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bu Ratu terima kasih udah nemenin saya di Sama-sama sini. Mbak Vivi. Selamat pagi dan sampai Selamat jumpa. pagi, sampai jumpa.